warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat di channel yang sangat menginspirasi, membuka wawasan dan cakrawala dunia, terutama masalah berpikir kita menjadi level pikir menuju level mustanir. Bahwa menjadi seorang pengusaha itu adalah sebuah pilihan dalam hidup. Dan perlu diketahui bahwa sebagai seorang pengusaha itu merupakan posisi yang sangat di luar dari zona nyaman. Beda dengan di luaran sana yang menginginkan posisi itu posisi yang sangat nyaman, yang sangat enak, yang sudah pasti mendapatkan penghasilannya. Pengusaha itu tidak ada kepastian. Mau dia mendapatkan penghasilannya, mau dia cara usahanya, mau mendapatkan ordernya, tidak menentu. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Justru dikatakan sebagai seorang pengusaha merupakan orang-orang yang bermental baja, bukan mental tempe, apalagi tahu. Nah, pengusaha di sini selalu berpikir kreatif, berpikiran yang jauh ke depan, membuat sebuah terobosan ide yang sangat menantang. Banyak waktu luang yang didapatkan kalau kita berbisnis sendiri, kita bisa usaha sendiri, ya, tidak diatur sama pekerjaan atasan, tidak ada tekanan yang terlalu berlebihan, karena target yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kita berjuang melawan diri kita sendiri. Banyak di antara para pengusaha-pengusaha tersebut ada yang terjerumus dengan yang paling klasik adalah terjerumus masalah utang. Nah, di sini perlu kita tekankan bahwa sebagai seorang pengusaha, bukalah cakrawala kita, wawasan kita. Mengapa kita itu harus pengusaha itu bebas dari kesalahan fatal? Menghindari kesalahan fatal. Karena apa? Karena bisnis dengan mengandalkan utang itu bisnis yang paling celaka. Bisnis yang keropos. Ibarat seorang bayi yang baru lahir kemudian disuruh berdiri dan berlari. Seperti itu telah pengusaha. Kita itu pengusaha, mau maju, mau merangkak, mau naik, dibarengi dengan sejak pertama usaha sudah dikasih beban namanya utang. Coba lihat di case profesor perusahaan lah. Utang itu hampir ada di setiap neraca laporan keuangan dimanapun perusahaan tersebut. Maka perusahaan tersebut lama-lama akan menjadi keropos. Dan bahkan banyak yang terbuai pengusaha itu dalam masalah aset. Banyak yang terbuai. Nah, kesalahan fatal tersebut mengingatkan kita ya untuk berhati-hati. Sebab yang namanya utang itu tidak ada yang berkurang, tapi terus tumbuh dan berkembang. Ingat nih, pengusaha-pengusaha nih ya, coba dulu pinjam awal kita itu, pinjam uang itu berapa? Dan cek hari ini faktanya jadi berapa? Mungkin yang dulunya pinjamnya cuma 5 juta karena baru belajar nih usaha. Lama 1 tahun ke depan menjadi 10 juta, naik lagi 3 bulan ke depan jadi 20 juta, naik lagi 50 juta. Bahkan setelah sekian tahun mungkin sudah ada yang menjadi miliaran. Dan bukan hal yang mustahil itu akan terjadi pada diri kita. Nah, kalau kita berbisnis dengan utang, otomatis kita itu usaha bisnis dibarengi dengan utang itu akan mengakibatkan apa? Bisnis itu akan berjalan di atas kemampuan kita, di atas kapasitas kita. Karena mengapa? Ya tadi seperti bayi baru lahir disuruh berjalan, disuruh merangkak. Nah, bagaimana? Bisa tidak? Ya bisa-bisa saja selama ada pendukungnya, selama ada dopingnya. Ya
Bisa saja. Gitu juga sebagai seorang pengusaha, dia bisa berdiri, bisa berlari gitu kan. Selama ada apa? Selama ada arus kas positif dari utangnya, bukan dari produksinya. Banyak nih, saldo rekeningnya sekian, tapi hasilnya apa? Hasil ngutang, hasil pinjaman. Ya dia dapat berdiri kokoh, kuat selama ada pasokan uang. Kalau tidak, ya dia ambruk. Baik menyangkut perusahaannya, baik menyangkut mentalnya, apalagi lingkungan keluarga, lingkungan terdekat itu sangat berat. Dikatakan sebagai seorang pengusaha, kalau tidak sukses, bagaimana nih tanggapan orang lain terhadap saya? Kalau saya tidak punya kendaraan mewah, saya tidak punya kantor yang mewah, saya bukan sebagai seorang pengusaha. Padahal ujung-ujungnya hasilnya tersebut bukan dari usahanya, tapi banyaknya dari apa? Dari utang. Apalagi di musim pandemi seperti inilah, para pengusaha itu selagi pusing 7 keliling. Banyak perusahaan-perusahaan besar multinasional yang mem-PHK-kan karyawannya, menutup gerai-gerainya, dan mencari berbagai likuiditas gitu kan, pinjaman dari pihak lain untuk mempertahankan perusahaannya. Nah, justru seperti ini, kenapa pengusaha itu dilarang untuk apa? Berutang. Dalam artian, kalau tidak bisa mengelola dengan baik, apalagi ya, utang tersebut merupakan utang pinjaman. Salah besar sekali gitu. Ya. Nah, untuk itulah kita fakta-fakta yang lain yang akan membuka cakrawala terhadap pengusaha akan dikupas tuntas di channel ini, channel Perjalanan Hijrah. Jangan lewatkan setiap video, setiap konten yang kami tayangkan. Like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wallahumma biqillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.